Salam literasi. Kami dari kelompok 4 menggenap Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan anggota sebagai berikut. Saya Triana Hutabalian, NIM 2210 11030034. Saya Yoakim Nuhuyanan dengan NIM 2210 110 30036. Saya Brigita Sairang dengan NIM 2210 1103 0038. Saya Yuliana Raharjo dengan NIM 2210 1103 0040. Saya Zeniloso dengan NIM 2210 1103 0032. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Vince Watak, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai surat dinas. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai diskusi pada saat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mengkritisi bagian pada kop surat. Kata alamat seharusnya tidak ditulis sehingga hanya tertulis Jalan Mutiara nomor 60 dan pada bagian nomor telepon seharusnya disingkat TELP bukan TLP. Pada surat perikop, selain itu sudah tidak ada lagi yang harus dikritisi, sehingga kita akan lanjut pada tanggal surat. Pada tanggal surat, seharusnya tempat tidak perlu ditulis karena tertulis di kop surat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mengkritisi bagian nomor lampiran dan perihal dalam surat. Bagian nomor lampiran dan perihal dalam surat ini sudah benar, kecuali bagian nomor tidak dicantumkan bulan dengan angka Romawi 6. Dan berikut, pada bagian tujuan surat, letak tujuan surat itu salah, namun seharusnya letak tujuan surat berada dalam sisi kiri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada bagian tujuan, seharusnya tidak dituliskan kata kepada. Langsung saja, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pendidik di SMA Negeri 1 Rejagaluh. Dan pada bagian di tempat, seharusnya tidak dipisah. Pada surat juga tidak terdapat salam pembuka. Dan pada isi surat, pada bagian hari, tanggal, pukul, dan tempat, itu seharusnya dituliskan dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pada bagian penutup, masih membutuhkan kata penambah dan ada beberapa kata juga dikoreksi. Selanjutnya, pada bagian penandatangan surat sudah benar, namun penulisan NIP itu masih salah karena penulisan NIP tidak menggunakan tanda spasi. Selanjutnya, pada bagian tembusan tidak diharuskan menggunakan garis bawah, tetapi menggunakan tanda titik 2 dan tidak menggunakan kata yang terhormat. Terima kasih. Sekarang saya akan mengkritisi surat ini. Dimulai dari kop surat. Dalam kop surat ini sudah benar tercantum nama instansi atau lembaga pembuat surat. Dan alamatnya juga sudah ada, tempatnya ini ya. Dan teleponnya untuk menghubungi instansi tersebut sudah ada juga. Dan sudah juga memiliki logo dari instansi yang bersangkutan dengan instansi ini ya. Dan di sini masih ada terdapat kesalahan pemilihan kata atau diksi, yaitu sekretariat. Di sini harusnya diganti dengan sekretariat.
karena kata ini masih bersifat belum baku atau masih ilmiah. Selanjutnya masuk kepada tanggal surat. Di sini, di surat ini belum memiliki tanggal surat, jadi perlu diisi. Dan kemudian masuk di nomor surat. Di dalam nomor surat ini juga sudah penulisannya udah benar. Dan masuk di lampiran. Di dalam lampiran ini, jika ada lampiran mohon diisi. Tapi kalau tidak ada lampiran, tolong diisi dengan strap ya, untuk kata penghubung. Selanjutnya masuk di perihal. Dalam perihal ini biasanya sifat dari surat ini apa ya biasanya? Dan di sini surat ini adalah bersifat surat permohonan atau izin, permohonan izin kepada orang tua. Dan masuk ke alamat atau tujuan surat ini. Dan di sini tujuan surat tersebut adalah orang tua atau wali dari siswa dan siswi. Pemilihan kata atau diksinya di sini sudah mengandung satu makna, tapi katanya sudah berulang atau double. Yaitu ini ya. Seharusnya lebih bagus kita menggunakan YTH saja dan kepada ini dihapus. Oke. Selanjutnya masuk di salam pembuka. Karena salam pembuka yang dipakai ini adalah pramuka, jadi ciri khas dari tiap pertemuan atau setiap dalam bersalaman yaitu dengan kalimat salam pramuka. Ini ya. Jadi kita masuk di paragraf pertama, yaitu biasanya berisi dengan kalimat-kalimat pengantar untuk memasuki dalam isi surat. Dan di dalam isi surat ini biasanya berisi inti surat ini atau kegiatan yang akan berlangsung dari tempat, tanggal, dan waktu. Dan masuk di paragraf penutup, yaitu berisi tentang tujuan atau harapan dari pembuat surat kepada penerima surat. Dan kemudian masuk di salam penutup. Dan di dalam salam penutup ini masih ada terdapat pemilihan diksi yang masih keliru, yaitu penggunaan katanya yang masih bersifat umum. Hendaknya untuk diganti dengan kata bapak atau ibu supaya lebih memiliki tujuan surat ini ke siapa. Dan selanjutnya masuk ke dalam tanda tangan surat dan nama orang yang bertanda tangan surat ini, atau orang yang mengetahui surat ini atau yang membuat surat ini. Dan sini sudah benar ya penulisannya semua, dan penulisan NIP dan NIK-nya dan NISN-nya juga sudah benar. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari saya dalam mengkritisi surat ini. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam literasi.